masih di program Ngobrol Bareng. Kita masih ngobrol sama Mas Tri, ngebahas soal pastinya background Mas Tri dan juga Kota Bekasi nih pastinya. Nih kalau ngomong-ngomong soal PLT Wali Kota Bekasi, mungkin banyak banget nih sobat milenial yang belum tahu gitu ya, PLT Wali Kota itu biasanya tugasnya ngapain sih? Kan maksudnya banyak tuh ya, udah banyak bawahan-bawahannya segala macam. Nah, tugas PLT itu apa, Pak? Sebetulnya tugas PLT itu ya apa ya, lebih banyak mengkoordinasikan, lebih banyak memotivasi ya. Jadi justru yang banyak bekerja tuh kan justru para kepala SKPD-nya nih. Jadi tinggal ngingetin aja, bro itu gimana tuh PPDB online jalannya oke nggak gitu kan? Lu susahnya ada di mana? Cuman gitu. Ntar tanyain lagi, itu gimana? Kok masih ada sih warga masyarakat ngurus KTP aja mesti harus berhari-hari? Nah gitu. Terus nanti ngingetin lagi ke dinas apa? Ke dinas anak. Oh ini kan sekarang lagi bulannya imunisasi. Ya, ayo dong kita kejar nih. Nah, yang sekarang yang lebih lagi top lagi adalah bagaimana kita memotivasi untuk melakukan penggunaan produk dalam negeri. Nah, sehingga semua SKPD itu harus sekarang itu tidak boleh menggunakan produk dari luar. Jadi produknya dalam negeri. Proyek-proyeknya seperti apa. Dan itu kita evaluasi terus. Kalau misalnya ada yang tidak mengupload dan sebagainya, itu kita melakukan evaluasi. Nah itu kita ada dashboardnya. Jadi saya tinggal ngeliat di dashboardnya aja gitu. Jadi ya wali kota tuh enak loh. Nah, tinggal gini kan gitu ya. Yakin enak pertanyaan. Kayaknya sekedar koordinasi. Tetapi di satu sisi kita punya ada janji politik yang termaktub dalam RPJMD. Ada yang kita buat dalam bentuk renstra, ya rencana strategis 5 tahun. Ada yang dibuat kita renjak kegiatan-kegiatan dalam 1 tahun. Itulah janji yang harus diwujudkan sebagai seorang kepala daerah. Nah, ini diperlukan adalah terobosan inovasi karena antara kebutuhan dengan kemudian anggaran yang tersedia dengan target yang dicapai ini kan tidak sebanding. Makanya kemudian bagaimana kita mengikutsertakan bahwa pembangunan itu harus berkolaborasi. Nggak bisa pemerintah menjalankan sendiri. Jadi kita harus banyak ngomong nih dengan pengusaha. Bro bangun itu ini yuk bro, nih Bekasi kurang dananya gitu. Terus kita minta juga teman-teman dari kampus gitu kan, Pak Rektor gitu kan, kita tolong dong, kita dampingi nih bagaimana supaya adanya percepatan terkait dengan pembangunan sumber daya manusia. Yuk kita percepat yuk, kita bagaimana membuka akses lapangan pekerjaan. Nah yang kayak gitu tuh yang perlu koordinasi yang intens. Ya. Dan kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana menjaga bahwa kehidupan Kota Bekasi menjadi kehidupan yang harmoni. Karena Kota Bekasi ini hampir seluruh suku, bangsa, agama itu ada di kita. Ya, jadi kalau kita bicara Bhinneka Tunggal Ika, ya udah bicaranya Bekasi lah gitu ya. Nah, lengkap ada di sana. Ada lengkap di sana. Ya menunya menu lengkap. Ya, variatif. Menunya lengkap. Nah ini bagaimana menjaga konstelasi seperti itu. Bahwa ini bisa berjalan dengan baik, semuanya juga merasa everybody happy sebetulnya itu. Jadi bagaimana kita sekarang adalah membawa tingkat kepuasan warga masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Ini saya juga lihat di Instagram Bapak, ini kalau Bekasi kemarin dapat penghargaan, masih tetap dapat penghargaan Kota Layak Anak ya kalau nggak salah. Nah itu gimana? Apa yang membuat mungkin Bapak dan tim pemerintah concern pada masalah-masalah per anak gitu, anak-anak? Karena kita tahu bahwa masa depan bangsa ini, masa depan kota ini sangat tergantung kepada anak-anak yang hari ini kita didik. Apa yang kemudian kita berikan anak-anak pada hari ini, itu akan terbawa mereka pada saat mereka menjadi pemimpin, pada saat mereka melanjutkan proses pembangunan yang ada. Nah, oleh karena itu kita sangat perhatian, makanya bagaimana anak-anak itu sekarang di Kota Bekasi pendidikan 12 tahun harus kita wujudkan. Tidak ada boleh anak yang tidak bisa sekolah. Makanya tahun ini pun kita sudah menyiapkan hampir 15 miliar ya di dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk dapat melanjutkan sekolah. Nah, satu sisi tentunya kapasitas sekolah misalnya di negeri tidak memungkinkan, tetapi kita optimalisasikan bagaimana kita juga mengupgrade diri sekolah-sekolah swasta dan kemudian juga memberikan kompensasi dana bantuan agar swasta pun juga menjadi sekolah yang baik, sehingga nanti tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah negeri dan sekolah swasta, ya semuanya dimanapun sama. Ya, tapi bagi yang tidak mampu ya kita fasilitasi dengan beasiswa.
Yang mampu kita berikan tentunya itu tadi kompetisi di antara sekolah SMP negeri, tetapi juga bisa memilih sekolah-sekolah yang cukup bagus di Kota Bekasi. Kemudian kita juga membangun yang namanya atas bantuan Pak Gubernur, ya, kita juga membangun Bekasi Creative Center. Nah itulah yang kemudian kita gunakan, kita optimalisasi anak-anak menjadikan mereka memiliki kesempatan yang baik untuk kemudian mengekspresikan dirinya. Nah terakhir kita juga mendapatkan penghargaan ya for aksi kita. For aksi itu adalah forum anak Bekasi ya. Jadi justru mereka lah yang kemudian bisa tampil dan menjadi yang terbaik di Jawa Barat. Ya tentunya itu tadi mereka butuh dibimbing, butuh diarahkan, diberikan kesempatan, kemudian diberikan fasilitas ya agar mereka terus bisa berkembang dan mereka menjadi role model di tempat mereka berada. Yang ada di sekolah SMP jadi role model untuk anak SMP. Di SMA mereka menjadi role modelnya sebagai agen-agen pembaharuan, sebagai agen-agen yang memberikan contoh keteladanan, dan mereka tentunya diharapkan akan mampu memberikan kontribusi yang positif ya di dalam rangka untuk membangun itu tadi ya, dimulai dari Surabaya ada. Itu sih luar biasa banget. Makanya mungkin ya yang kita tahu gitu ya, anak gitu mungkin jadi ininya bangsa gitu ya Pak. Iya, generasi penerus bangsa. Bener. Betul. Gitu sih. Dan 2045 itu sebagai generasi emasnya bangsa Indonesia, itu saya kira hanya bisa diwujudkan kalau hari ini anak-anak itu diberikan satu pembekalan yang positif. Ya apalagi kita Pak Jokowi menyatakan kan 2030 kita akan masuk menjadi 10 negara terbesar di dunia terkait dengan keekonomian. Kemudian 2045 kita masuk 5 besar. Karena apa? Karena potensi jumlah penduduk yang besar sehingga juga nilai GDP kita juga makin tinggi. Tingkat pertumbuhan kita trennya cukup bagus. Nah sekarang tinggal bagaimana mampu nggak anak-anak ini memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian mampu nggak kemudian beradaptasi dengan setiap perubahan yang ada. Nah ini nggak bisa kalau kemudian anak-anak dilepas, tetapi kemudian anak bagian terus dimotivasi, difasilitasi, dan kemudian dievaluasi gitu loh. Tugasnya pemerintah seperti itu. Maka dari itu makanya Kota Bekasi concern pada masalah anak. Concern, gitu kita sangat concern betul ya, karena saya merasakan betul bagaimana mendidik anak itu kan perlu sentuhan, perlu perhatian gitu ya. Jadi dan anak-anak itu perlu diajak bicara gitu, diberikan kesempatan mereka untuk mengungkapkan pendapatnya. Bedalah dengan zaman saya gitu kan. Kalau zaman kita tuh dipentelengin itu dipelototin sama orang tua aja udah tahu. Dia nggak berani ngomong. Tapi anak-anak sekarang nggak kan. Mereka harus diberikan apresiasi, mereka harus diberikan kesempatan. Apa yang menjadi haknya mereka itu mereka sudah tahu. Gitu. Itu sih. Harus lebih dekat ya dengan harus lebih dekat lah. Nah ini kalau ngomongin soal Kota Bekasi gitu ya Pak, mungkin bisa ter-highlight gitu ya sama anak-anak sosial media yang lain gitu. Anak-anak Bekasi banyak banget tuh yang jadi influencer, khususnya di profesi di dunia digital, influencer, youtuber, bahkan maksudnya profesi-profesi anak muda yang mungkin bukan dokter atau siapa, tapi ini lebih ke profesi digital. Gimana Pak menanggapi hal itu? Saya kira ini menjadi salah satu memang peluang ya, karena memang kita lihat bahwa ke depan itu akan banyak kegiatan-kegiatan, pekerjaan-pekerjaan yang formal. Makanya di sekarang itu kan dibutuhkan orang-orang yang kreativitas, ya orang-orang yang memang memiliki kemampuan kalau otak kiri dan otak kanan. Nah sekarang otak kirinya yang memang harusnya lebih dioptimalisasikan. Ya jadi pola-pola pikir yang di luar jangkauan kemampuan kita berpikir gitu loh. Nah itu yang memang harus menjadi salah satu role model. Nah kita sedang lagi membuat dengan JNP ya. Itu adalah membuat nanti ada satu modul lokal yang kita berikan sehingga ada kearifan lokal yang muncul ya dalam rangka untuk membuat mereka menjadi lebih kreatif itu tadi ya. Nah ini tidak saja kepada orang yang ada di luar, di dalam birokrasi juga kita optimalisasi seperti itu. Jadi kita kerjasama dengan para universitas supaya mereka memiliki memang jiwa-jiwa entrepreneur. Jadi harus sudah mulai ditinggalkan pakem-pakem bahwa birokrat itu birokrat yang susah, birokrat yang nggak mudah senyum, birokrat yang tertutup dan sebagainya. Harus sudah mulai terbuka, humble, gitu kan, sehingga nggak monoton. Dan mereka harus cari itu tadi. Terobosan-terobosan baru ya di dalam rangka untuk efisiensi, efektivitas, dan pada akhirnya tingkat kepuasan warga masyarakat. Dan saya kira
anak-anak muda kita cukup luar biasa dengan apa? Dengan pemikiran-pemikiran mereka yang hebat, dan pemerintah juga terus berupaya. Ya, makanya saya salah satu sekarang sedang saya lagi desain yang saya sebut mobil pintar digitalisasi. Itu saya lagi model-model, nanti itu akan kita datangi ke sekolah-sekolah untuk melakukan pelatihan terkait digitalisasi. Karena termasuk di dalamnya adalah para UMKM kita. Ya, UMKM kita juga dalam rangka untuk meningkatkan pemasaran. Ya itu tadi, kita mau nggak mau harus sudah belajar dengan apa? Dengan kolaborasi dengan pihak-pihak yang kemudian mampu mengangkat pemasaran menjadi lebih jauh. Ada Gojek, ada Grab, macam-macam lah, di Shopee dan sebagainya. Itu terus kita lakukan kerjasama supaya mempermudah. Di samping penjualan offline-nya juga harus jalan. Ya, jadi kita juga ke toko-toko modern pun ya kita juga optimalisasikan supaya pemasaran menjadi lebih jauh lagi. Karena nggak bisa dipungkiri ya. Nggak bisa dipungkiri udah. Kemajuan digital ini harus bisa mengikuti ya itu gitu ya. Apalagi kalau sekarang, bagaimana dengan 2,4 juta jiwa ini kan merupakan pasar yang sangat menarik, ya. Jadi rasanya apa aja yang kamu hasilkan, kamu ciptakan, kayaknya akan terserap oleh pasar. Belum lagi kemudian Kota Bekasi menjadi kota yang paling mudah untuk dicapai. 1 kali 24 jam kota ini hampir tidak pernah tidur. Ya, apalagi kalau kemudian nanti kereta cepat Jakarta-Bandungnya hidup. Kemudian nanti ada LRT. LRT-nya belum jalan, apartemennya udah di mana-mana ya kan? Dan itu semua orang yang kemudian akan hadir di Kota Bekasi. Dan mereka kalau udah masuk yang namanya apartemen, kemudian berhadapan dengan stasiun, itu udah sama aja kayak dia udah di Bogor, udah di Tangerang, udah di Jakarta, ya. Karena itu satu tiket kan nanti on single ticketing ya. Jadi artinya dengan satu tiket itu mereka sudah bisa kemana-mana. Ya, dan itu saya kira menjadi mempermudah ya tingkat perkembangan kota ini akan menjadi semakin maju, dan tinggal bagaimana itu tadi kita harus siap menangkap peluang-peluang yang ada. Ya. Luar biasa sekali pemirsa. Nah nih Mas Tri gitu kan, seorang pemimpin di Kota Bekasi, kalau boleh tahu apa sih prinsip hidupnya atau motivasi terbesar menjadi seorang pemimpin gitu bagi Mas Tri? Saya tuh motivasi saya adalah ingin berbuat baik, ya, ingin membahagiakan orang lain. Jadi itu yang saya menjadi motivasi saya, dan kemudian adalah mampu memberikan dasar-dasar buat generasi berikutnya, mengantarkan generasi berikutnya untuk menjadi orang-orang yang sukses dan hebat. Luar biasa, mulia sekali Pak. Luar biasa. Mas Tri, ini apa sekarang target atau harapan kedepannya khususnya untuk Kota Bekasi ini? Kalau target saya adalah bagaimana yang pertama adalah tentunya kita merecovery, ya, karena tingkat pertumbuhan ekonomi kita ini kan masih di level 4,2 sampai 3,8%. Ini masih jauh dari pada saat sebelum kita pandemi di antara 5,5 sampai 6%. Ya, jadi ini menjadi tugas saya bagaimana membuat investasi kembali menjadi bergairah, pasar menjadi bergerak. Ya, walaupun secara target tahun ini kita dari 8,4 triliun yang akan bisa berinvestasi di Kota Bekasi sudah mencapai hampir 6,4, artinya hampir 72%. Sehingga dengan sisa waktu insya Allah sampai akhir tahun akan tercapai. Nah, yang kedua adalah terkait dengan lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan ini walaupun seakan-akan ekonomi sudah mulai tumbuh, tapi ruang untuk pekerjaan masih cukup sempit. Ya, jadi oleh karena itu target 1 digital terkait dengan angka pengangguran harus bisa dicapai. Karena sekarang ini udah 2 digit nih, udah kurang lebih sekitar 10, sekian persen. Ya. Jadi mudah-mudahan kita terus. Yang kemudian yang ketiga adalah bagaimana menghilangkan stunting. Walaupun kecil, tetapi saya kira ini masih ada di Kota Bekasi. Sementara kita berharap bahwa anak-anak kita tidak menjadi beban pada masa depan, tetapi mereka justru menjadi motor penggerak, mereka menjadi ujung tombak dari pembangunan kota ini. Kemudian saya kira saya ingin menciptakan ruang-ruang terbuka, taman-taman yang kemudian bisa dinikmati oleh warga masyarakat. Jadi ada program saya adalah bagaimana kita membeli tanah-tanah yang ada di perkampungan, karena tanah-tanah yang di perkampungan ini kan mereka tidak memiliki fasod dan fasum. Nah, mereka jadi
ngulet aja gitu, kumpul di situ aja gitu kan. Nah, kalau dengan adanya saya akan membuat lahan-lahan terbuka, itu nanti bisa kita ciptakan apakah menjadi tempat lapangan, tempat berkumpul dan sebagainya. Karena bagi saya orang bahagia itu kalau kemudian dia senang silaturahmi, senang kumpul, senang bergiat sosial gitu. Apapun kegiatannya, apakah mau cuma bersih-bersih lingkungan, mau olahraga bareng, mau datang ke pesta gitu, datang keriaan, nyumbang lagu gitu. Itu sih makanya sering datang ke kondangan. Masyarakat. Karena saya lihat betul bagaimana begitu saya lihat di masyarakat tuh kondangan itu cuma ada lapangan kecil gitu kan. Mereka ngadain di situ, olahraga di situ, kemudian juga interaksi di situ, udah gitu itu punya orang lagi. Kalau itu besok dibikin kontrakan udah selesai juga itu. Nggak tahu di mana ya. Gimana lagi nanti warga masuk. Nah itu sekarang saya coba kembangkan yang namanya sebetulnya programnya saving land. Jadi kita memang harus menciptakan menabung-nabung lahan-lahan terbuka seperti itu. Di samping juga sebagai serapan untuk air hujan. Jadi supaya kita pada satu ketika tidak pernah kehilangan untuk kehabisan air tanah. Walaupun saya sedang memotivasi supaya PDAM kita bergerak lebih cepat lagi. Ya, makanya kita bersyukur nih ada program Jatiluhur 1, ada program Jatiluhur 2, sehingga yang hari ini kita hanya sekitar 20% cakupan PDAM, mudah-mudahan 2024 itu targetnya mungkin bisa sampai 50-60% warga masyarakat sudah terlayani dengan PDAM. Semoga target dan harapan-harapan kedepannya bisa segera terrealisasi dengan baik ya Pak. Insya Allah. Rasanya kurang ya, cuman satu episode kalau misalkan ngobrol sama Mas Tri ini kayaknya udah mau menuju closing gitu. Jadi mungkin Mas Tri terakhir closing statement yang mungkin Mas Tri bisa sampaikan untuk masyarakat khususnya Kota Bekasi nih Mas. Silahkan. Ya, buat warga masyarakat Kota Bekasi ya jangan pernah ragu ya untuk kemudian memberikan masukan ataupun curhat ya. Apapun curhat yang akan disampaikan pasti akan diolah, kemudian dievaluasi sepanjang kita memiliki kemampuan terkait dengan pendanaan, sumber daya, dan itu akan coba kita implementasikan. Dan insya Allah bahwa kebersamaan membangun kota ini ada rasa ikut memiliki ya terhadap kota. Saya yakin kemajuan yang kita inginkan dalam rangka membangun Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan lisan dapat kita wujudkan bersama-sama. Bravo Kota Bekasi, bravo Indonesia, 77 tahun Indonesia merdeka, pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Aduh, luar biasa sekali Mas Tri, terima kasih banyak nih. Rasanya pasti sobat milenial di rumah merasa, waduh, obrolan kita kali ini banyak membuka hal-hal yang kadang nih sobat milenial nggak tahu gitu, akhirnya tahu gitu ya. Bahkan tadi kita juga bisa tahu sedikit masalah percintaannya Mas Tri, luar biasa sekali. Sobat milenial, sayangnya kita udah selesai gitu ya di episode kali ini. Semoga nih ngobrol bareng atau program-program yang lain BR TV bisa langsung mengundang Mas Tri ya, dan bahkan bisa mampir ke studio BR TV langsung. Luar biasa. Mungkin cukup sekian Mas Tri, terima kasih banyak. Buat yang punya prestasi boleh nanti ikut di podcastnya Mas Triadianto. Waduh, boleh dihubungin. Ini hasil karya-karyanya orang-orang Bekasi yang kemudian mereka bisa berkontribusi. Aduh, luar biasa. Kapan lagi loh wali kota yang langsung wawancara? Luar biasa. Mas Tri, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sobat milenial, mungkin cukup sekian episode kali ini. Semoga obrolan kita bermanfaat. Aku Via Junita atau VJ bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih udah nonton Ngobrol Bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elvi Sukaisi di alun-alun. Cakep. Terima kasih, hatur nuhun. Luar biasa. Sampai jumpa.